Shalom Poikers. Shalom. Oh puji Tuhan, aku senang banget karena aku bisa menyapa teman-teman semua lagi di sini di ibadah Poik ini. Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tapi sekiranya teman-teman mungkin ada dalam keadaan yang kurang baik-baik saja atau kurang sehat, mungkin nanti bisa aku bantu di dalam doa. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman di sini untuk bersatu hati, bersatu pikir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mampirlah dengar doa. Oke, mari teman-teman, aku mengajak teman-teman semua di sini untuk bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah mengumpulkan kami semua di sini walaupun masih dalam keadaan online, tapi kami percaya itu tidak sama sekali tidak menyurutkan semangat kami Bapa dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekiranya Kamu memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah semua apa yang terjadi di dalam ibadah ini semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke teman-teman, kayak aku excited banget untuk mengajak teman-teman di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus salam.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke teman-teman, kita sekarang mau menyambut firman Tuhan. Mari kita memfokuskan diri kita lagi untuk lebih tenang lagi dalam menyambut firman-Nya, karena kita percaya di sini semua pribadi Tuhan sangat amat baik. Tuhan tidak pernah mengkhianati kita sebagai anak-Nya. Saya haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan
Shalom teman-teman, apa kabarnya kalian pada hari ini? Kita dapat melaksanakan persekutuan doa kita pada minggu yang keempat pada semester yang baru ini. Pasti teman-teman sekarang juga sudah mulai sibuk-sibuknya teman-teman dalam perkuliahannya teman-teman. Tapi kita sama-sama luangkan waktu untuk kita sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kami dapat berkumpul di sini Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apapun setiap perkataan melalui lidah dan mulut hamba itu kiranya sesuai dengan keinginan-Mu dan sesuai dengan firman-Mu saja Bapa, agar semua orang Bapa yang dapat mendengar dapat terberkati Bapa, agar kemuliaan nama-Mu saja yang dapat kami permuliakan Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih banyak sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat bisa men-sharingkan firman Tuhan. Kiranya kita sama-sama belajar agar kita dapat mengerti apa maunya Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang dapat dipermuliakan. Oke teman-teman, pada PD kali ini kita mendapatkan tema yang berjudul Keep Your Spirit in God, yang artinya dalam bahasa Indonesia lah menjaga semangat kita di dalam Tuhan, yang artinya kita harus memiliki semangat yang berasalkan dari Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema kita, lebih baik kita untuk merefreshing teman-teman pada persekutuan doa kita pada minggu kemarin, karena dari minggu kemarin pun itu juga berkelanjutan sampai minggu sekarang teman. Oke, pada tema minggu kemarin yang dapat disimpulkan adalah segala proses yang kita hadapi itu semuanya mendatangkan kebaikan. Sekalipun prosesnya itu sulit, itu semua dirancangkan oleh Tuhan bukan untuk mendatangkan kesakitan, melainkan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang sedang mengalami kegelisahan, atau sekarang yang sedang mengalami pergumulan, atau sekarang yang sedang mengalami susahnya mencari pekerjaan, kiranya teman-teman apapun yang sekarang teman-teman rasakan itu adalah tahap teman-teman atau proses yang sedang teman-teman alami gitu. Jadi gak usah takut, gak usah gelisah, gak usah risau dalam bahwa tidak bisa menghadapinya itu teman-teman. Karena dibilang di sini adalah di situ untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kesakitan teman-teman. Jadi percayalah segala masalah yang datang dalam hidup teman-teman, bahwa Tuhan itu percayakan gitu kepada teman-teman, bahwa teman-teman itu bisa melewati itu semua. Jadi Tuhan mempercayakan itu kepada diri teman-teman sendiri dan kepada saya sendiri juga. Kenapa nggak diberikan kepada orang lain ya? Karena ya memang hanya teman-teman itu yang mampu bisa melewati itu. Jadi jangan pernah juga mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan juga lah kekuatan Tuhan. Karena kita ini adalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwa kita ini perlu yang namanya sosok Tuhan itu sendiri teman-teman di dalam hidup kita. Oke, kita masuk pada tema kita yang bisa kita ambil dari Yesaya 40 ayat 31 teman-teman. Tapi saya ingin membacakan dari ayat 28-nya teman-teman sampai 31. Pada ayat 28-nya, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan adalah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Lalu di ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-runa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke teman-teman, dari ayat yang sudah saya bacakan bahwa disimpulkan teman-teman pada ayat ke-28 bahwa
Tuhan itu ialah kekal, teman-teman. Artinya kekal, bahwa Tuhan itu adalah yang harus kita sembah gitu, teman-teman. Dan di sini juga dikatakan adalah Dia adalah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang artinya bahwa Dia tahu, teman-teman, apa yang Dia letakkan dari ujung sampai ke ujungnya itu. Jadi Tuhan sudah memperkirakan apa yang terbaik untuk itu semua, teman-teman. Jadi percayalah bahwa apa yang sudah Tuhan tempatkan itu, ya Tuhan selalu memelihara kita itu, teman-teman. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Lalu selanjutnya di sini dikatakan lelah, Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, teman-teman. Jadi Tuhan itu selalu memelihara kita itu setiap waktu, teman-teman, karena di sini dibilang Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia selalu memelihara kita dan Dia selalu menjaga kita di dalam setiap waktu, teman-teman. Jadi sudah dikatakan bahwa di sini Tuhan itu selalu menjaga kita, dan Tuhan itu juga sudah tahu menempatkan kita itu di mana saja, teman-teman. Lalu pada ayat ke-29-nya di sini itu dibilang Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi di saat kita juga lelah, di saat kita capek, dan di saat kita gelisah, kenapa juga nih kita harus merasakan ketakutan atau kita merasakan ketidakberdayaan, teman-teman? Padahal di ayat ke-29 dikatakan Dia memberikan kekuatan gitu kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi gak ada alasan untuk kita bahwa kita itu merasakan apa yang namanya gelisah, takut, atau sedih, teman-teman. Karena di saat kita merasakan itu, ya kita memberikan sekat gitu kepada Tuhan untuk bisa masuk ke dalam hati kita, teman-teman. Karena di ayat tadi yang sudah saya baca pada ayat 29 dibilang di situ Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Jadi apapun sekarang yang teman-teman sedang pergumulkan, atau sekarang dalam masa pandemi ya, teman-teman, yang sudah berjalan selama 1 tahun, dari yang awalnya mungkin kita yang berjalannya baik-baik, tapi sekarang ke depannya sekarang kita mengalami yang namanya perubahan gitu kan selama 1 tahun ini. Dan mungkin dari ada teman-teman juga yang awalnya dari kuliah saja, tapi karena sekarang dipaksa keadaan ekonomi, jadi teman-teman sekarang ada yang sambil bekerja, dan juga sekarang ada yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga juga. Ya percayalah apa yang teman-teman sekarang lakukan, meskipun sekarang juga teman-teman menanggung beban yang sangat berat dalam hidup teman-teman. Di sini sudah dikatakan bahwa Tuhan adalah yang memberikan kekuatan gitu. Nah, untuk Tuhan bisa memberikan kekuatan adalah kita harus mendekat juga teman-teman kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin memberikan kekuatan kalau kita tidak mengenal gitu siapa Tuhan kita, dan kita tidak mengenal lebih jauh tentang Tuhan itu sendiri, teman-teman. Jadi di ayat 29 ini ya kita harus bisa mendekat dulu, teman-teman, kepada Tuhan agar Tuhan bisa memberikan kekuatannya itu, teman-teman. Jadi untuk kita bisa dekat kepada Tuhan adalah kita melakukan pendekatan, teman-teman, kepada Tuhan itu sendiri. Untuk bisa mendekatkannya ya kita harus bisa berdoa, teman-teman. Kita harus bisa minta pengampunan, kita harus bisa mendekatkan dirinya ya dengan komunikasi kepada Tuhan itu sendiri, teman-teman. Di situ kita bisa minta, teman-teman, bahwa kita adalah makhluk biasa yang bisa lelah dan kita bisa sedih. Di situ kita meminta kekuatan, teman-teman, agar kiranya kita dapat bisa menghadapi itu, teman-teman. Lalu ada tokoh Alkitab, teman-teman, yang bisa kita pelajari, teman-teman, yaitu pada saat Petrus dan murid-muridnya Tuhan sedang berkumpul nih, teman-teman, saat perjamuan. Lalu di saat mereka menaiki perahu, tiba-tiba perahu tersebut mengalami banyak badai gitu, teman-teman. Lalu di saat
badai itu mulai menerpa, di saat badai itu sudah mulai bergemuruh, disitulah murid-murid Tuhan itu sudah mulai takut teman-teman. Sudah mulai gelisah dan sudah mulai tidak percaya gitu kan akan hal itu. Lalu di situ terdengarlah suara Tuhan teman-teman. Tetapi para muridnya itu dan Petrus sekalipun juga berkata bahwa itu adalah hantu teman-teman. Jadi murid-muridnya sendiri itu pun tidak percaya gitu bahwa dia itu adalah hantu gitu kan. Tapi padahal itu Tuhan Yesus sendiri teman-teman yang datang. Lalu Tuhan Yesus sendiri menyuruh Petrus untuk berjalan gitu di atas air agar bisa mendekat gitu ke Tuhan kan. Nah lalu Petrus pun berjalan di atas air teman-teman. Awalnya dia percaya nih teman-teman sama apa yang dikehendaki Tuhan gitu kan. Tetapi di saat dia melihat gemuruh angin yang datang teman-teman, di situ dia mulai takut teman-teman. Di situ dia mulai gelisah gitu. Karena fokusnya si Petrus ini bukan lagi ke Tuhan, tapi fokusnya itu sudah ke angin ini teman-teman. Lalu karena bukan fokusnya lagi ke Tuhan, karena bukan fokusnya lagi ke Sang Penciptanya itu teman-teman, jadi dia di situ goyah teman-teman. Di situ dia mulai jatuh ke dalam air itu. Tetapi Tuhan selalu menyelamatkan dan menolong pada waktu yang tepat teman-teman. Lalu Tuhan berkata, mengapa engkau tidak percaya Petrus? Di situ yang dapat kita pelajari bahwa teman-teman, di saat kita mengubah fokus kita bukan lagi kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, di saat kita bukan lagi menempatkan Tuhan ada di dalam hati kita, jika kita tidak memberikan ruang kepada Tuhan untuk Tuhan dapat mengendalikan dan dapat menuntun kita ke jalan yang benar, ya di situ kita akan merasakan kegelisahan itu teman-teman. Karena di saat kita kehilangan iman kita teman-teman, di saat kita tidak beriman, ya kita akan goyah teman-teman. Sama kita akan terjatuh dan akan tersungkur di saat kita tidak menempatkan Tuhan gitu dalam hati kita. Lalu di ayat ke-30-nya juga teman-teman di sini dibilang orang-orang muda menjadi lesu dan teruna-runa jatuh tersandung. Lalu di ayat ke-31-nya, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di ayat yang ke-31-nya teman-teman, di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan gitu teman-teman. Bagaimana sih teman-teman di saat teman-teman menantikan sesuatu gitu yang bahwa sudah jelas tujuannya apa dan memang kita akan mendapatkan keselamatan gitu, pasti kan kita akan menunggu gitu meskipun waktunya itu lama, meskipun waktunya itu bisa kita katakan belum yang tercepat gitu kan. Nah di situ kita harus bisa menunggu gitu ya, emang sudah pasti gitu apa yang kita tunggu-tunggu gitu, karena nggak enak gitu kan menunggu sesuatu yang nggak pasti. Tetapi di sini dikatakan teman-teman bahwa siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi di saat kita menunggu dan menanti-nantikan itu, ya kita akan mendapatkan kekuatan baru teman-teman. Lalu di ayat ke-31-nya juga masih sama teman-teman. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Di sini kita diumpamakan seperti burung raja wali teman-teman. Bahwa burung raja wali di saat mendapatkan pencobaan, di saat dia mendapatkan masalah, di depannya ada badai, di situ dia tidak menghindar teman-teman. Bahkan burung raja wali tersebut terbang malah makin tinggi teman-teman. Malah di situ burung raja wali itu menembus badai itu sendiri teman-teman. Kenapa kita diumpamakan raja wali? Karena semakin burung raja wali itu terbang tinggi, ya artinya
yang bisa kita simpulkan bahwa dia ingin mendekatkan gitu kan, semakin tinggi ke langit, bahwa dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, teman-teman. Dan di situ dikatakan bahwa di situ kita akan mendapatkan kekuatan baru gitu. Di sini juga dibilang yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, teman-teman. Kalau gitu di saat kita mengandalkan Tuhan, kita diberikan kekuatan dalam tubuh kita gitu kan, dalam raga kita, bahwa kita itu bisa melewati itu semua, teman-teman. Jadi tidak ada yang mustahil gitu di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita memberikan ruang untuk Tuhan masuk ke dalam hati kita, bahwa percayalah apa yang teman-teman rasakan, dan di saat apa yang teman-teman khawatirkan gitu, kita bisa melewati itu semua, teman-teman. Lalu di saat teman-teman juga sekarang merasakan mungkin pergumulan, dan mungkin sekarang teman-teman merasakan kesedihan dalam hati teman-teman, di situ teman-teman bisa kita sama-sama untuk kita berdoa, teman-teman. Di situ kita bisa bertobat, teman-teman, bahwa di sini sudah dikatakan adalah Tuhan yang memberikan kekuatan gitu. Jadi jangan risau akan keadaan ini, teman-teman, karena apapun yang sekarang terjadi dalam kehidupan kita, dan mungkin apapun yang sekarang bisa kita rasakan, ya memang kita harus bisa terima itu, teman-teman. Bukannya kita lari, dan bukan kitanya malah jatuh ke dalam hal duniawi, teman-teman. Bukannya kita pergi dengan melakukan merokok atau ngedrugs atau melakukan hal-hal yang di luar perkenanan Tuhan gitu, tapi kita malah diberikan pencobaan atau kita diberikan sesuatu masalah yang menurut kita berat, ya kita malah harus makin dekat gitu sama Tuhan, karena Tuhan mengizinkan itu, bahwasannya kita itu semakin merasakan gitu bahwa berkat Tuhan itu ada gitu dalam diri kita. Bukannya kita malah lari dan kita menjadi serupa dengan dunia ini, teman-teman. Bahwa Tuhan itu ingin memberikan sesuatu dalam hidup kita, ya untuk kita bisa sama-sama belajar gitu kan, untuk kita sama-sama mengerti apa keinginannya Tuhan itu sendiri, teman-teman. Lalu di sini dikatakan lagi bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi di saat kita mengandalkan Tuhan, dan di saat kita mengandalkan iman kita, percayalah bahwa kita itu akan selalu diberikan kekuatan gitu. Jadi tidak ada masalah yang sulit gitu, teman-teman. Karena ya masalah pada hari ini ya masalah yang harus kita selesaikan pada hari itu, teman-teman. Jadi nggak berkelanjutan gitu. Lalu di sini, teman-teman, ada juga satu tokoh Alkitab yang dapat kita sama-sama pelajari, teman-teman, yaitu adalah si Simpson, teman-teman. Bahwa Simpson di saat dia diberikan kekuatan ya, teman-teman, di saat dia diberikan tubuh yang kuat, di situ dia awalnya melakukan yang keinginannya Tuhan gitu, teman-teman. Tetapi di saat dia diberikan cobaan atau dia diberikan pencobaan, di saat ada perempuan yang bernama Delila, teman-teman, masuk ke dalam kehidupan Simpson, di situ dia mulai goyah, teman-teman, sehingga dia jatuh ke dalam dosa, sehingga membuat fokusnya dia bukan lagi ke Tuhan, dan dia bukan fokusnya lagi kepada Sang Pencipta, tapi dia fokusnya sudah beda, teman-teman. Dan disitulah ia kehilangan kekuatan gitu, apa yang diberikan Tuhan, sehingga dia menjadi lesu, dan sehingga dia menjadi tidak berdaya gitu. Tetapi di saat dia bertobat, dan di saat dia mengakui kesalahannya gitu, di saat dia tidak percaya, di saat dia mulai lari gitu dari keinginannya Tuhan, di situ dia bertobat, teman-teman. Di saat dia sudah bertobat dan dia sudah mengakui akan kesalahan hidupnya, di situ dia diberikan lagi, teman-teman, kekuatan yang awalnya dia bisa miliki gitu, teman-teman. Lalu di saat dia sudah diberikan kekuatan yang sudah dia miliki, ya dia kembali melakukan apa yang ingin Tuhan perkenankan gitu dalam kehidupannya, teman-teman. Jadi yang apa bisa kita dapat pelajari dari sharing firman pada kali ini, bahwa
di saat kita terus mengandalkan Tuhan, di saat kita punya semangatnya Tuhan, dan di saat kita punya keinginan gitu bahwa bahwasannya kita bisa melewati itu semua. Percayalah, di saat kita memberikan hati kita kepada Tuhan, bahwa kita dapat diatur, bahwa di saat kita ingin perkenanan Tuhan dalam hidup kita, ya kita bisa melewati itu semua teman-teman. Percayalah gitu, apapun sekarang masalah teman-teman, ya kita harus semangat gitu dalam menghadapi dunia ini teman-teman. Dan sekarang juga dalam keadaan COVID sekalipun, ya kita harus bisa melewati itu teman-teman. Karena percayalah, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan di sini juga dibilang Dia yang menciptakan dari ujung ke ujung. Ya itu artinya apapun yang sekarang Tuhan tempatkan itu, ya Dia sudah tahu gitu waktunya untuk Dia bisa menolong kita teman-teman. Oke teman-teman, itu saja sharing pada kali ini. Mari kita tundukkan dan kepala kita. Mari kita sama-sama berdoa teman-teman. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih banyak Bapa, berkat tangan kasih penyayangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada tema yang kali ini Tuhan, bahwa keep your spirit in God teman-teman, bahwa kita harus memiliki semangat di dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang kekal Tuhan. Kiranya Kau adalah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kiranya apapun segala pergumulan, kiranya apapun segala kekhawatiran dalam diri kami, jika kami terus mengandalkan Engkau, dan jika terus kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menolong kami di saat waktu yang tepat, kami bisa melewati itu ya Tuhan. Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi, bukan menghindari badai itu sendiri teman-teman Tuhan, tapi kita sama-sama teman-teman, kita bisa melewati badai itu hanya di dalam nama Tuhan itu sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Visi Poik Agape YAI, yaitu kesatuan tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang pertama, kesatuan tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi gereja dan suku. Dan yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 bunyinya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami sangat bersyukur ya Bapa untuk hari ini, karena Kamu memberikan kami kekuatan, Kamu memberikan kami kasih karunia, karena Kamu memberikan kami napas kehidupan hingga pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga sangat bersyukur ya Bapa untuk sore hari ini, karena kami masih bisa melaksanakan persekutuan doa kami secara online Tuhan. Kami tahu bahwa semua adalah dengan kekuatan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Engkau memberkati kami di hari-hari yang lalu untuk datangkan video kami yang kami bisa membagikannya kepada Tuhan kami di sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga sangat berdoa Tuhan untuk hari ini buat pembicara kami. Terima kasih Bapak untuk semua penyertaan-Mu buat pembicara kami Tuhan. Kau memberikan dia hikmah, Kau memberikan dia hati yang mau berbagi buat kami untuk hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar apa yang dibicarakan oleh pembicara kami di sore hari ini bukan hanya sekedar kami dengar Tuhan, tapi kami remani dalam diri kami masing-masing
yang kami laksanakan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk BPH kami yang 5 orang. Kami sangat bersyukur karena masih ada BPH untuk hari ini yang mau memberikan hatinya untuk melayani kampus kami Tuhan. Tuhan, yang kalian memberikan mereka hikmat, kalian memberikan mereka hati yang teguh, kekuatan untuk melaksanakan segala kegiatan, untuk melaksanakan segala aktivitas kami di kampus ini Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk kakak abang kami yang sedang mencari pekerjaan, sedang mencari tempat magang di masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa itu sulit Tuhan, karena yang kami tahu sekarang bahwa ada pandemi corona Tuhan yang menimpa negara kami ini Tuhan. Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu dalam yang kami minta dalam nama-Mu, Engkau akan mengabulkannya Tuhan dalam diri kami masing-masing. Tuhan Kristus Tuhan kami, kalau memberikan kami pekerjaan, kalau memberikan kami tempat magang yang sesuai dengan fashion kami, yang sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan. Tuhan Kristus Tuhan kami yakin percaya Tuhan bahwa itu akan ada Tuhan jika kami minta dalam tangan. Tuhan Kristus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kampus kami, otoritas kampus kami, mulai dari otoritas yang paling tinggi sampai otoritas yang paling bawah. Engkau memberkati mereka Tuhan, kalau memberkati pekerjaan mereka, kalau memberkati setiap aktivitas mereka, agar bisa memimpin, agar bisa melaksanakan setiap pekerjaannya di kampus kami sesuai dengan kehendak-Mu, tidak melimpang dari apa yang Kau firmankan kepada mereka Tuhan. Mereka tidak melimpang dari tanggung jawab mereka tidak menyimpang dari apa yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, tapi mereka fokus pada pekerjaan mereka masing-masing sehingga bisa membawakan kampus kami dari kampus yang terbaik Tuhan, bisa melahirkan anak-anak yang terbaik Tuhan dari kampus kami ini Tuhan. Dan Kristus Tuhan kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk workers kami, untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala berbahaya Tuhan. Engkau menjauhkan mereka dari segala macam penyakit Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau memberkati mereka. Lindungi Tuhan tangan dokter Tuhan, lindungi Tuhan para tangan medis yang merawat mereka. Berikanlah mereka obat yang melalui Engkau agar saat mereka makan Tuhan, saat mereka makan obat Tuhan, mereka dapat sembuh Tuhan dalam nama-Mu. Dan Kristus Tuhan kami juga sangat berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang dalam pergumulan. Engkau memberkati mereka, Kau melindungi mereka, Kau memberikan mereka kekuatan untuk melaksanakan segala kegiatannya, untuk menyelesaikan segala pergumulan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa segala penyelesaian, segala jalan keluar adalah hanya dari Engkau Tuhan. Tuhan Kristus kami juga sangat bersyukur ya Bapa untuk hari ini Tuhan, untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hari ini Tuhan sudah hampir satu tahun Tuhan negara kami dilanda corona Tuhan. Kami memohon kehadirat-Mu Tuhan, Kalian melindungi negara kami ini, Kalian mengangkat segala virus corona dari negara kami, dari dunia ini Tuhan, agar kami bisa melaksanakan setiap kegiatan kami, agar kami bisa melaksanakan setiap aktivitas kami sehari-hari dengan tanpa rasa takut Tuhan, dengan tanpa rasa ada keraguan Tuhan. Kami bisa lagi bertemu di kampus, kami bisa lagi beribadah dengan bebas Tuhan, seperti yang sudah tahun-tahun lalu Tuhan. Tuhan, kami sangat rindu Tuhan, kami bisa melaksanakan segala aktivitas kami dengan tanpa ketakutan Tuhan. Kami memohon kehadirat-Mu Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami bisa meminta Tuhan, hanya dalam tangan-Mu Tuhan kami bisa berharap Tuhan, hanya dalam tangan-Mu Tuhan kami bisa yakin dan percaya Tuhan bahwa itu semua akan terkabul karena Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami juga sangat memohon Tuhan kehadirat-Mu buat teman-teman kami, buat kami anak-anak-Mu yang sedang menyusun skripsi Tuhan. Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kepintaran saat kami menyusun skripsi, kami bisa melaksanakannya Tuhan dengan tanpa terbebani Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan bahwa segala sesuatu itu adalah hanya daripada Engkau Tuhan. Tuhan Kristus Tuhan kami juga memohon Tuhan kehadirat-Mu Tuhan, ya kami mohon ke hadapan-Mu Tuhan, kami sujud dan tunduk Tuhan atas segala dosa-dosa kami mohon ampun Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami,
agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, agar kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami tidak terhalang oleh karena dosa kami. Tuhan, kami adalah anak-anak yang lemah Tuhan, kami tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa kami. Kami memohon ampun kehadirat-Mu, Engkau yang mempunyai dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, inilah dua permohonan kami sampaikan hanya di dalam melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berbuat, Tuhan buat berhasil, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.